Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai detik ini masih banyak di antara kita yang selalu bicara, yang masih mencari Tuhan. Kalau dalam pengertian saya, ketika kita masih mencari, berarti belum bertemu. Ketika belum bertemu, belum bisa berkomunikasi. Ketika kita belum bisa berkomunikasi, berarti kita belum tahu pasti apa yang kita kerjakan, amal ibadah kita selama ini diterima atau tidak oleh Tuhan. Selama ini terjadi, bukankah ini masih di dalam keraguan? Apakah kita akan terus berada di dalam keraguan tersebut? Ini tentang pilihan. Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau bagi saya, mencari Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, adalah bagian Tuhan sendiri yang bisa menemukannya, yang bisa mengantar kita untuk bisa menemuinya. Lainnya tidak. Saya tidak mau masuk ke dalam cara beribadah, karena cara beribadah itu jalan menuju kepada Tuhan. Silahkan, seperti apa cara ibadah kita. Tapi saya punya sudut pandang dan pengalaman yang berbeda. Bagi saya, ketika kita ingin menemui Tuhan, siapapun nama Tuhan kita, gunakanlah bagian Tuhan itu sendiri, dan hanya bagian Tuhan itu sendiri yang bisa menemuinya. Siapa dia? Dia yang di dalam Islam disebut Nur Muhammad. Dia yang di dalam Islam disebut Muhammad. Yang di dalam pengertian banyak orang, nyawa. Coba kita renungkan, ketika kita sudah mengakui bahwa yang ada di dalam wujud ini adalah nyawaku, padahal yang kita sebut nyawa itu bagian daripada Tuhan, sebagian daripada Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa kita bisa mengakui itu tapi belum bisa menemukan Tuhan? Coba kita renungkan. Ini bahan renungan. Saya tidak mau berbicara di satu kelompok, karena saya berbicara untuk semua kelompok dan golongan. Selama kita mengaku manusia.
Jadi tidak bisa selain menggunakan bagian dari Tuhan itu sendiri. Sadarilah akan hal ini. Jadi titik awalnya kita harus mengenal diri kita yang sejatinya diri kita. Karena terlalu berani kalau dalam sudut pandang saya, terlalu sombong kita ketika mengakui bahwa itu adalah nyawaku. Nyawa itu yang kita akui sekarang, itulah bagian dari Tuhan, sebagian dari Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk menghidupi wujud ini, untuk menghidupi semua yang hidup, baik yang bergerak maupun yang diam, seperti tumbuhan. Kalau kita tahu sejatinya diri kita, tidak akan semudah itu bisa mengakui bahwa inilah nyawaku. Karena itu akan dipertanggungjawabkan. Karena itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kau mengakui itu nyawamu tapi kau belum bisa bertemu dengan aku? Padahal jalan untuk menuju kepada Tuhan, Dia yang kita sebut nyawa. Padahal nyawa itu adalah hidup, dan hidup itu bagian dari Dat Maha Suci hidup. Tidak mungkin tidak bertemu ketika hidup yang menemui Dat Maha Suci hidup. Karena Dia dari sana, tahu betul jalan. Maka titik awalnya kita harus bisa mengenal diri yang sejatinya diri, agar kita bisa menemukan apa yang selama ini kita cari. Kita bisa menapak dengan pasti, tidak dalam mimpi, karena semua yang katanya itu mimpi. Mari kita belajar menapak di jalan yang pasti. Kepastian sesuatu yang pasti ketika kita bisa menemukan jati diri. Bukankah ini berlaku untuk kita semua bangsa manusia? Tanpa agama, tanpa melibatkan satu agama, kelompok, atau apapun. Karena tujuannya kepada satu titik, yaitu Tuhan. Dan jalan untuk menuju kepada Tuhan adalah bagian dari Tuhan itu sendiri yang ada di dalam setiap diri kita. Carilah Dia
Carilah kegaiban-kegaiban di dalam diri kita tersebut. Karena yang gaib itulah yang bisa menemui atau bertemu dengan yang gaibnya gaib. Sesederhana itu sebenarnya. Sederhana sekali. Tidaklah rumit, tidaklah berbelit-belit. Ketika kita bisa berserah diri secara totalitas, apapun caranya kita berserah. Lepaskan pengakuan, lepaskan ego, pamrih dan arogan. Siapapun kita pasti bisa. Ketika kita masih mencari Tuhan di sana, di luar sana, ada di sana, ada di sana, tidak. Titik awal untuk mencari Tuhan adalah mengenal diri. Kalau kita mengenal diri, nah diri itulah, diri kita yang sejati itulah yang dapat menuntun kita melewati jalan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan, sedangkan Tuhan itu gaib-gaibnya gaib. Maka yang gaib itulah sebagian yang gaib-gaibnya gaib yang ada di dalam diri kita. Itulah yang akan menuntun kita untuk bisa bertemu dengan gaib-gaibnya gaib tersebut. Sederhana sebenarnya saudara dan saudariku. Ketika kita bisa melepaskan dari belenggu keterikatan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, selama sombong, angkuh kita itu masih menguasai, saya tidak yakin, bahkan saya berani memastikan tidak akan bisa bertemu dengan apa yang kita cari. Karena mencari Tuhan adalah yang digunakan adalah roh Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Dialah yang akan mencari. Dialah yang bisa bertemu. Dan ketika ruh kita melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan dan bertemu, maka sosok wujud tersebut benar-benar mengerti di mana Tuhan tersebut berada. Benarkah seperti yang digambar-gambarkan? Seorang pelaku tersebut akan tahu. Kita akan tahu kebenarannya.
ketika kita mencari ke dalam diri terlebih dahulu. Soal ilmu pengetahuan sudah terlalu banyak, karena yang dibutuhkan sekarang ketika kita mengatakan untuk bertemu dengan Tuhan harus beribadah, beribadahlah dengan ikhlas. Sesungguhnya yang beribadah itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Ketika yang beribadah itu adalah bagiannya sendiri, kenapa kita harus mengakui? Harus mengakui itu aku yang beribadah. Bukankah ketika ada pengakuan kita belum ikhlas? Pengertian itu menuntun kita, tapi pelaksanaannya yang akan mempertemukan kita. Pengertiannya ikhlas, maka pelaksanaannya pun harus ikhlas. Bukankah begitu? Kalau bahasanya ikhlas, tapi dalam kita beribadah masih pamrih, apakah ini yang disebut ikhlas? Monggo kita renungkan. Tidak rumit kok, tidak sulit kok. Yang membuat rumit, yang membuat sulit karena kita belum sadar akan diri. Sedangkan titik awal untuk mencari Tuhan adalah pengenalan diri, diri yang sejatinya diri. Terima kasih saudara dan saudariku. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang tidak berkenan. Ini hanya untuk menggugah rasa kesadaran kita, agar kita tepat dalam mencari apa yang kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.